Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Kairani. Di sini saya akan membawakan materi tentang kalimat. Yang pertama itu pembahasannya tentang pengertian kalimat. Menurut KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif yang terdiri dan berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensia terdiri atas klausa. B itu pola dasar kalimat. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Keenam tipe kalimat tersebut menurut Spinoza dalam Hikmat antara lain, yang pertama itu ada kalimat dasar subjek dan predikat. Yang kedua itu ada kalimat dasar subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga itu ada kalimat dasar subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat itu ada kalimat dasar subjek, predikat, dan keterangan. Yang kelima itu ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan yang keenam itu ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang C itu ada jenis-jenis kalimat. Menurut jumlah klausa pembentukannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, dikarenakan terdiri dari satu klausa yang unsurnya itu subjek dan predikat yang serba tunggal, maka kalimat ini dapat disebut dengan kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian loh. Yang pertama itu kalimat nominal, yang kedua kalimat adjektival, yang ketiga itu kalimat verbal, dan yang keempat kalimat numeral. Yang kedua itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama itu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang menjadi sebuah kalimat yang lebih besar. Tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan tidak hilang dari unsur-unsurnya. Nah, yang kedua itu ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat hubungan pola-polanya tidak sederajat gitu. Salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat. Sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya itu disebut dengan anak kalimat. B. Jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Yang pertama itu ada kalimat lengkap atau mayor. Nah, kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Yang pertama itu contohnya ya, misalkan itu ibu pergi, adik sedang belajar. Yang kedua itu ada kalimat tidak lengkap atau minor. Nah, kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu unsur berupa subjek dan predikatnya. Kalimat contohnya tuh seperti sampai jumpa lagi. C. Jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya. Yang pertama itu ada kalimat versi. Kalimat versi itu adalah kalimat yang subjeknya itu mendahului predikat. Contohnya tuh seperti ibu menyiram bunga. Selain nomor 2 itu ada kalimat inverse. Kalimat inverse adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Contohnya itu bawa bibit itu kemari. Yang D itu ada
jenis kalimat menurut fungsi isinya. Yang pertama itu ada kalimat berita atau deklaratif. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, kalimat itu pada umumnya berfungsi untuk memberitahukan sesuatu informasi kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mendengarkan informasi tersebut. Yang kedua itu ada kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya ini pola intonasinya berbeda dengan kalimat berita. Perbedaan utamanya itu terletak pada akhir nadanya. Yang ketiga itu ada kalimat perintah atau imperatif. Berdasarkan fungsi dalam hubungan situasi, kalimat perintah ini mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain. Berdasarkan struktur, kalimat perintah dapat digolongkan dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu kalimat suruh yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi suruh. Contohnya tuh seperti ini, tertawalah engkau dengan sepuas-puasnya. Yang kedua itu ada kalimat persilakan yang ditandai dengan pola intonasi suruh dan penambahan kata silakan atau dipersilakan yang diletakkan di awal kalimat. Contohnya seperti ini, silakan Tuan mengambil buku itu sendiri. Yang ketiga itu ada kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini yang mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan. Hanya dengan perbedaan tindakan itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang diajak berbicara. Contohnya tuh seperti ini, ayo kita bermain bola. Yang keempat itu ada kalimat seruan atau ekslamatif. Kalimat seruan digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan batin yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Materi selanjutnya itu ada syarat-syarat kalimat. Dalam penulisan kalimat-kalimat efektif tentu saja tidak mudah yang kita bayangkan. Dan dalam penulisannya itu harus memperhatikan apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam penulisan kalimat-kalimat efektif tersebut. Yang pertama itu ada kesatuan ide pokok atau gagasan. Maksudnya itu ialah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide kalimat itu boleh panjang atau tidak, bahkan bisa saja termasuk mempertentangkan kesatuan yang satu dengan yang lainnya asal ide tersebut itu atau gagasan kalimat tunggalnya. Yang kedua itu ada kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat itu memiliki kesatuan yang utuh. Yang ketiga itu tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak berfokus sehingga maknanya itu menjadi sulit kita pahamin. Dan yang keempat itu ada variasi. Variasi ialah suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak dan menekankan kesamaan, maka variasi itu dapat menghindari kalimat agar tidak sifatnya menonton. Yang kelima itu ada keparalelan. Keparalelan adalah atau kesejajaran terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat tersebut. Dan yang keenam itu ada kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti atau kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntun adanya pola pikir yang sistematis atau runtun literatur dalam perhitungan angka atau penomoran.
Materi selanjutnya itu adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikatnya, serta memperhatikan ejaan yang akan disempurnakan. Materi yang terakhir itu adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu adalah memakai diksi yang tepat. Yang kedua, mempunyai unsur pokok atau penting minimal tuh subjek dan predikat. Yang ketiga itu taat kepada tata aturan ejaan yang disempurnakan IYD yang berlaku. Yang keempat itu ada melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima itu mengacu kepada penghematan menggunakan kata. Nah, itu tadi pembahasan materi yang berjudul kalimat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami teman-teman dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Lucy Kairani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.